Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Tidak akan bisa mereka itu memisahkan diri mereka dengan kafir. Sebenci apapun mereka terhadap kafir, tetap mereka harus berdampingan dengan kafir. Mau tidak mau. Harus. Kenapa? Karena semua barang-barang kafir dipakai. Semua produk-produk kafir dipakai. Seandainya benar seperti yang kita bayangkan ya, kafir itu jahat. Kafir itu tidak baik. Semua barang-barang kafir kita tidak bisa pakai. Kalau memang benar mereka jahat sebagaimana pikiran kita. Kita mengatakan kafir itu jahat karena kita didoktrin. Kita tidak pernah berteman sama orang kafir. Tidak pernah kita tahu bagaimana rumahnya orang kafir. Kita tidak pernah tahu apa yang dimakan oleh orang kafir. Tetapi kita sudah mengatakan orang kafir itu jahat, orang kafir itu tidak baik. Orang kafir itu makan makanan yang najis, yang tidak higienis. Padahal kalau kita lihat rumah orang kafir, ya, makanan-makanannya itu sangat higienis. Sangat bersih tempatnya itu, tempat makan mereka. Sangat bersih. Tapi karena kita didoktrin dari kecil, kafir itu jahat, kafir itu tidak baik, kafir itu bogono begini, berteman tidak pernah, sudah menghina orang kafir. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, barang-barang kafir semua kita pakai. Buatan-buatan kafir semua kita pakai. Bahkan banyak orang kita yang seagama, seiman, seakidah dengan kita bekerja pada orang kafir. Sangat banyak bekerja pada orang kafir. Dilarang bersahabat dengan orang kafir tetapi memakai barang-barang orang kafir. HP Cina, HP kafir. Di dalam sebuah hadis dikatakan apa? Utlubil ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Benci sama Cina. Ini kan didoktrin ini. Apa yang membuat kita benci sama Cina? Cina tidak mengganggu kita, tidak mengganggu rumah tangga kita, tidak mengganggu ekonomi rumah tangga kita, tapi kita sangat benci kepada Cina. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Karena Cina itu negara orang yang sangat pintar, sangat hebat. Ini bukan berarti gara-gara istri saya orang Cina saya ngomong begitu, enggak. Bukan. Bukan gara-gara itu. Memang mereka pintar-pintar, hebat-hebat. Makanannya babinya dimakan. Umur mereka panjang-panjang. Babinya dimakan, umurnya panjang-panjang. Nah itu. TikTok yang kita pakai buatan kafir. Ya, semua buatan kafir. Kecuali dua yang bukan buatan kafir. Apa itu Bang Pendi? Obat kuat sama minyak wangi. Kafir jahat. Kalau orang kafir jahat, waktu kalian naik haji dari Indonesia, disuruh nungkik itu pesawat semua ke dalam laut. Karena apa? Mulai dari pilotnya, semua orang Indonesia, orang Islam yang naik haji itu. Kalau orang kafir jahat, nggak ada yang sampai kalian ke Mekah sana. Ya. Ini kalian perlu pertimbangkan. Jadi kalian didoktrin orang kafir itu jahat. Digenggam kita ini sekarang, kalau nggak ini kita nggak bisa usaha, nggak bisa kerja, nggak bisa ngomong sama anak dan istri. Tapi masih kalian benci. Kalian benci sama Cina. Sekarang tahu nggak ada nabi dari Cina udah sampai ke Arab? Tahu nggak? Namanya, dengar nih, dengar. Shanghai Automotive Wuling, SAW dari Cina udah sampai ke Arab. Namanya Shanghai Automotive Wuling. Itu truk-truk besar dari Cina itu udah masuk ke Arab. Sekarang bukan SAW lagi dari Arab ke Cina, tapi dari Cina ke Arab. Namanya Shanghai Automotive Wuling. Jadi nggak bisa lupa kita, nggak bisa, jangan jauh-jauh. Tidak bisa usaha, tidak bisa hidup, tidak bisa naik haji. Tidak bisa naik haji. Karena semua kita harus berdampingan. Kita harus berdampingan. Hati-hati ya. Tapi kalau kalian takut jadi Kristen, pasti. Ya. Karena kalian sudah punya istri kedua, sudah punya istri ketiga, keempat. Di luar ada 10, ada 11. Itu yang membuat kalian takut jadi orang Kristen. Tapi percayalah ya, pelan-pelan. Ini lihat ini kita kalau di sini, kalau udah kita ngomong begini ya, makin banyak nih bentar, makin banyak. Sayang Bang Pendi 1 jam lagi harus turun. Ini kalau kita kasih yang benar-benar ini rame nih.
Jadi kita tidak mau lagi marah-marah. Kita lucu-lucu di sini. Makin dimaki makin ketawa kita. Lucu kita. Makasih Lanjut. Kapten. Bang, lanjut bang. Ente tak upload. Nyo karena 5 menit. Lanjut bang. Mengbelah menit. Benar 20 menit lah namangan. Oke, jadi begini. Hal-hal seperti ini harus kita pertimbangkan teman-teman. Tidak mungkin seluruh umat Islam di kolong langit ini jauh dari orang kafir. Itu yang pertama. Karena ada satu rukun kalian wajib ke tanah suci. Seluruh dunia orang Muslim harus ke Arab. Hari ini kendaraan yang paling mutakhir adalah pesawat. Dengar baik. Kalau orang kafir, orang Kristen menurut kalian itu tidak baik, kalian itu dikasih tungki di dalam pesawat itu. Dikorbankan sekali tewas 300 orang, apalagi yang jumbo-jumbo itu 600 orang. Tapi itu bukti orang kafir baik. Diantar kalian sampai ke haji, Itu bisa beribadah. dibawa pulang Supaya bisa beribadah bang ya. Iya, jadi ini kata kunci. Karena apa? Tahu orang kafir itu kalian naik pesawat supaya bisa beribadah. Tapi hari ini kalian benci sama kami. Bahkan cara kalian mengupload daftar teknologi IT yang paling mutakhir untuk mendaftarkan kalian menjadi terdaftar di jemaah haji itu sistem orang kafir yang pakai. Kalian sampai sebelum berangkat kalian disuntik supaya apa? Supaya kalian tahan virus panas. Disuntik kalian tuh itu dibuat dengan suplemen yang nggak pantas kita sebut di sini. Tapi itu buatan orang kafir supaya apa? Kalian bertahan di udara panas. Kalian kebal dengan virus-virus yang ada di sana. Nggak pantas kita sebutkan dari apa dibuat itu. Ya, jangan. Suplemen. Jangan. Ya, jangan. Tapi itulah bagi kami itu buatan kafir yang paling efektif. Sehingga kalian ada di seluruh dunia, berangkat ke tanah suci, kalian jadi sehat, daya tubuh kalian kuat. Semuanya untuk apa? Supaya kalian menunaikan ibadah haji dengan baik. Sampai pulang ke negara kalian dengan sehat. Sempurnalah ibadah kalian. Sehingga kalau khusus orang Indonesia mendapat gelar. Bagi wanita hajah, bagi yang pria haji. Tapi ini yang harus kita pertimbangkan. Kenapa kalian terlalu benci? Ada satu hal yang kami mau bilang. Jangan. Kalian tidak bisa jauh sama orang kafir. Semua yang kita nikmati, listrik, ya semualah, ya transportasi hari-hari, Kecuali itu semua. ada dua, kecuali obat kuat. Tiga lah, obat penutup jenggot. Iya. Obat jenggot, Firdaus. Ya, jadi coba kita pikirkan ya. Jangan kalian mau didoktrin. Ya, apalagi doktrin apa istilahnya untuk mati syahid segala macam ya. Kalau benar yang diceritakan oleh imam-imam itu tentang setelah kalian mati syahid ya, membunuh kafir dan seterusnya, terus kalian pasti ke surga. Kenapa mereka tidak yang melakukan itu? Kenapa umat? Ya, kenapa bukan mereka yang melakukan duluan? Kenapa enggak mereka? Karena mereka yang mengatakan di sana ada 72 menanti. Yang di sana dikatakan 70 tahun togang-togang terus. Coba, ini enggak gampang loh. Nikmat apa yang kalian tidak pernah bisa dapat di dunia, di sana disediakan. Ada satu seorang seorang pembicara wanita dari kalian malah bilang begini, kalau ibu-ibu di dunia tidak bisa karena naksir sama suami tetangga, naksir sama artis A, artis B, ya di surga kita dapat itu semua. Coba. Kenapa enggak ibu tadi yang mati syahid duluan? Ya. Dia berjuang pergi ke Palestina, pergi ke Israel. Coba. Jadi ini doktrin yang membuat hati kami yang sudah benar-benar Tuhan arahkan di mana itu ihdinas siratal mustaqim, di mana itu jalan hidup dan yang benar, di mana itu keselamatan,
di mana itu kekekalan yang seharusnya engkau dan saya terima, kami tidak begitu. Kami jadi Kristen itu kami dipindahkan ya dari kebinasaan yang kekal menuju kepada keselamatan yang kekal. Tapi kami harus kerjakan keselamatan itu. Bukan berarti begitu percaya Yesus pasti selamat. Ya, saat itu kita selamat. Tapi kami harus mengerjakan. Kalau kami mengerjakan hal yang tidak benar, dosa di kekristenan nggak ada dosa besar, dosa kecil. Salah tetap salah. Dosa Ya, tetap dosa. tidak sedikit imam-imam yang dipercaya di zaman sebelumnya ditulis di kitab-kitab kami dan di copy paste oleh kitab kalian. 75% isi Al-Quran itu dari kitab sebelumnya, dari kisah para nabi yang 24 sebelumnya. Itu semua ditulis, itu kan ditranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Tanda tanya kan, siapa yang mentranslate sehingga barang ini ada di Gua Hira? Harus tanya dong, apakah Allah yang mentranslate-nya diberikan ke Jibril atau Jibril yang mentranslatekannya? Cerita Nabi sebelumnya itu dengan suku bahasa ibu mereka, bahasa Ibrani ya. Siapa yang menulis? Bahasa Ibrani ke bahasa Arab diserahkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan perlu dicermati. Perlu dicermati. Ya, perlu ditanyakan. Walaupun baginda bilang Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, itu tertulis dengan jelas. Beliau tidak bisa membaca. Masalahnya kemudian yang Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq itu beliau hafalkan. Hafalan itu apakah dalam bahasa Ibrani? Apakah baginda yang mentranslatekannya hafalan itu ke dalam dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab? Kita baru startnya aja udah bingung. 75% isi Al-Quran dari kitab sebelumnya. Siapa yang mentranslate-nya ke bahasa Arab? Makanya kalau Tuhan izinkan, kita kasih gempar dunia ini. Kita buat seminar dengan bahasa apa? Adam berbicara dengan Allah penciptanya. Itu orang Yahudi ikut seminar, orang Arab ikut seminar, yang Kristen Arab, Kristen Muslim, Kristen Yahudi yang ada di Arab. Dan orang Indonesia paling banyak akan ikut. Karena Islam terbesar di dunia ada di Indonesia yang sudah berubah sekarang. Sekarang sudah Afghanistan. Jadi Afghanistan dan Indonesia ini menjadi peserta paling ramai. Karena mereka mempertahankan bahwa Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara dalam bahasa Arab. Lah, oke, kita mundur. Isa Al-Masih berbicara dengan bahasa apa dengan Allah? Kita mundur lagi. Nabi Yahya berbicara dengan bahasa apa? Atau Musa berbicara dengan bahasa apa kepada Allah? Begitu juga Ibrahim. Ya, ini perlu dicermati. Jadi kalau hari ini kalian ribut siapa yang menerjemahkan kitabnya orang Kristen, kami pakai bahasa ibu, kami memahaminya dengan bahasa ibu. Orang Inggris ada sendiri. Tapi ada kitab intinya. Sekarang masalahnya kitab saya dulu itu siapa yang mentranslate-nya dari bahasa sebelumnya ke bahasa Arab dan diboyong ke Gua Hira. Jadi jangan pernah jauh dari ahli kitab. Sudah disampaikan tadi oleh Bang Pendi, sudah dikatakan jangan berdebat. Ya jangan berdebat, jangan ditantang. Karena apa? Karena mereka membaca bukan menafsirkannya. Kitabnya orang Kristen, kami membaca aja kami sudah tahu arahnya. Makanya kitabnya orang Kristen tidak perlu sampai ada 15 kitab penafsirannya. Tidak perlu ada sunnah Kristen atau sunnah dari Yesus. Mengikuti semua perintah-perintah Yesus Kristus itu enggak perlu. Kami tidak perlu kitab tafsir-tafsir lainnya. Kami tidak perlu tajwid. Tapi tidak perlu harkah untuk meneguhkan bahasa sebelumnya. Tapi ini yang harus kita cermati. Ada apa sebenarnya? Tidak ada dusta di antara kita. Hari ini Indonesia heboh. Dikatakan kitabnya orang Kristen, kitab terjemahan. Umat terjemahan, pengikut terjemahan. Sekarang 75% sekali lagi nggak jenuh-jenuh saya katakan. Siapa yang mentranslatekan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab dibawa ke Gua Hira? Ini pesan yang sangat indah. Jangan benci sama orang Kristen. Bersahabatlah. Setiap saat di genggamanmu itu, sistem itu dibuat oleh orang Kristen. Nih sistem ini. Kalian naik haji, saya ulangin.
Kalau tidak ada orang kafir yang menciptakan barang-barang itu, nggak bisa kalian. Bahkan kapal laut dulu juga dari begitu. Oke, nah tadi saya membaca sebuah komentar yang mengatakan begini. Dunia ini diberikan untuk orang kafir. Nah, ini adalah satu kalimat atau kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat pembodohan. Kita dibuat bodoh ketika melihat orang kafir itu hebat, orang kafir itu pintar. Semua buatan yang kita nikmati ini adalah hasil karya orang kafir. Kita sudah dibalut dengan pola pikir agama di situ, di mana agama mengajarkan, oh dunia ini diberikan untuk orang kafir. Itu adalah kata-kata pembodohan, kata-kata yang didoktrin. Kita harus lawan kata-kata seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu, lawan. Jangan dengar, ya, jangan dengar kalimat-kalimat seperti itu. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa memisahkan diri dengan kafir, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa memisahkan diri dengan kafir. Terima tidak terima, tidak akan bisa memisahkan diri dengan kafir. Bayangkan seperti Pak Putih bilang tadi. Kita sering mendengar kafir jahat, dan sangat jahat. Kalau benar mereka jahat, ketika kita naik haji, saudara-saudara kita naik haji, di seluruh dunia tiap tahun, ratusan orang, bahkan ribuan orang, jutaan orang naik haji. Orang yang pilotnya itu adalah kafir. Oh sudah ya selesai semuanya. Tapi tidak bisa. Buatan-buatan yang kita nikmati ini dari kafir semuanya. Nah jadi ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jujur, berpikir dengan jernih, ya. Berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jujur, berpikir dengan jernih. Jangan takut murtad, sekali lagi, ya. Jangan takut murtad. Murtad itu tidak membawa kita kepada kebinasaan. Justru dengan kita murtad membuat kita bisa berpikir, jauh ke depan. Tapi kalau kita tidak murtad, ditambah lagi kita tidak mau berpikir, kita menerima begitu saja apa yang sudah didoktrin, sampai kapanpun tidak akan maju-maju. Tidak akan maju-maju. Nah, ini ada Rudi Al-Karim. Apa kata Rudi Al-Karim, Bapak Ibu? Rudi Al-Karim mengatakan bibit Belanda ini. Rudi, coba kamu lihat, kalau memang kamu katakan saya ini bibit Belanda dan orang Kristen bibit Belanda. Orang Kristen mana di Indonesia ini yang mengganggu ibadah orang lain? Apakah ada orang yang beragama Kristen, beragama Katolik, orang beragama Hindu, Buddha, Konghucu mengganggu ibadah agama lain? Tidak ada. Saya belum pernah melihat ada orang Buddha di Indonesia mengganggu ibadah agama lain. Saya belum pernah melihat ada umat Hindu di Indonesia ini mengganggu ibadah orang lain. Saya juga tidak pernah melihat ada umat beragama Kristen Katolik mengganggu ibadah orang lain. Saya juga tidak pernah melihat ada kepercayaan, misalnya kepercayaan Bahai. Di Mentawai ada beberapa orang dulu di Mentawai terkenal dengan ajaran Bahai. Tidak pernah juga saya melihat orang Bahai ini mengganggu ibadah orang lain. Dan saya sering sampaikan, apabila gara-gara agama membuatmu terpecah belah, membuatmu tidak bisa menghargai satu sama yang lain, tinggalkan agama itu, cari agama di mana engkau dihargai dan engkau menghargai. Saya ulangi, apabila gara-gara agama kita terpecah belah dan kita tidak bisa menghargai satu sama yang lain, bahkan gara-gara agama kita sibuk menghina satu sama yang lain, sibuk mengolok-olok satu sama yang lain, gara-gara agama kita suka bodoh-bodohi orang, gara-gara agama kita suka mengganggu ibadah orang, gara-gara agama kita suka mengganggu cara-cara ibadah dan kitab suci orang lain, tinggalkan agama itu, carilah agama di mana engkau dihargai dan engkau bisa menghargai. Maka pujian yang selalu saya ulang-ulang bersama dengan Pak Putih, kalau kami sudah ketemu di Komal, pakai bahasa Aceh, menyolong mita damai hanya merempak niba Yesus,
menyokamo mita glehate hanya merempa niba Yesus hana lain yang peubat ate hana lain yang pejroh ate hanya Yesus jawaban udep kamu dengan Yesus udep damai dengan Yesus hati tenang dengan Yesus pikiran gleh dengan Yesus langkah jelas hanya Yesus yang bidame kelon menyokamo mita dame hanya merempa niba Yesus menyokamo mita tenang hati hanya merempa bak Tuhan Yesus hana mesidro yang pegleh hati hana mesidro yang pegleh pikiran hanya Yesus jawaban udep kamu bahpi kamu sidro tetap kamu ikut Yesus bahpi kamu jipo tetap kamu ikut Yesus bahpi kamu jipo tetap kamu ikut Yesus sampai mati kamu beriman pada Yesus sekalipun kamu jipo tetap kamu ikut Yesus sekalipun kamu diolok tetap kamu ikut Yesus sekalipun kamu dihina tetap kamu ikut Yesus karena Yesus peselamat hati kamu. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Tuhan Yesus bukan saja mengasihi orang Kristen. Tuhan Yesus bukan saja mengasihi orang Katolik. Tuhan Yesus bukan saja mengasihi gereja. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Ahabba, ada cinta yang sangat mendalam yang datang dari hati Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke, lanjut Bang. Jadi teman-teman, hal-hal yang sangat sederhana kita bisa belajar ya, bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa dapat ketenangan. Jadi kalau kebenaran itu kita terima, sebenarnya sukacita itu keluar dari dalam. Tapi kalau sukacita itu kita paksakan, muka tetap asam, cemberut. Betul. Ya, boleh coba, nanti ambil cermin. Makanya waktu tsunami terjadi, saya kasih cermin ke orang-orang yang mendapat keselamatan. Mereka saksikan, mereka ditolong oleh Tuhannya orang Kristen. Saya kasih cermin, lihat wajah kamu. Di sana ada sedih, di sana ada rasa rasa hancur. Tapi di sana ada rasa sukacita yang lahir dari dalam hati kamu, yang tidak bisa kamu bendung. Karena apa? Engkau melihat. Begitu engkau diselamatkan, di kiri kananmu ada organ-organ tubuh manusia berkelimbangan seperti di mixer, tapi di antara puing-puing tubuh manusia dan semua sampah itu engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kau berkata apa? Tangannya Tuhan Kristen yang melindungi aku, yang merangkul aku. Ini nggak gampang. Mereka kita kasih cermin, dia kaget. Ini bukan wajah saya yang dulu. Halo. Padahal dia belum mandi, ya, dia belum melakukan apapun.
sebagai manusia normal. 2 hari bersama dengan kami, kita angkat ya dari puing, tapi kami bisa dapat cermin, kasih ke dia, ini wajahmu, lihat, apakah engkau dulu seperti ini? Dia katakan, ini bukan wajah saya. Halo. Mereka akhirnya menyadari ada satu perubahan secara roh dan terempartasi dari wajahnya. Ada sukacita karena ada kasih karunia keselamatan yang dia terima, sehingga apa? Tubuhnya, jiwanya dan rohnya. Jadi diawali dengan rohnya, dia dipulihkan, jiwanya dikuatkan, sehingga tubuh jasmaninya disempurnakan oleh Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ini nggak gampang. Lihat bagaimana Pendi dulu, ini yang kenal dengan saya, ini orang Langsa, rumah saya di Jalan Cunyadin. Kau boleh tanya siapa ini dulu, engkau boleh tanya siapa ini dulu di teknik mesin, apakah saya orang baik? Di teknik mesin usia itu semua tahu saya, apakah saya orang baik? Tanya. Tapi kenapa ada begitu banyak perubahan? Karena Tuhan Yesus baik. Ya, kekristenan itu kami bukan sampah yang dibuang dibakar. Kami diambil oleh Tuhan seperti bejana dibentuk kembali. Dunia menolak kami, tapi Tuhan mengambil kami, mengubah kami, memperbaharui hidup kami di dalam namanya. Ini nggak gampang. Ternyata bukan usaha saya, bukan usaha Pendi. Tuhan itu yang pulihkan kami. Tuhan itu yang memilih kami. Mungkin kalau kami memilih, nggak pernah terpikir, mimpi aja saya dari kecil nggak pernah jadi Kristen. Pendi pernah mimpi nggak akan jadi Kristen? Nggak ada. Benci malah. Benci. Jadi kalau hari ini ada begitu banyak, kalian pamerkan benar atau tidak, ada mu'alaf baru ya, dan sekarang mulai dibongkar. Itu mu'alaf bayaran ya. Tapi kami nggak peduli, itu pilihan mereka seandainya itu benar. Karena supaya digenapilah firman Tuhan yang kami baca, yang kami imanin. Ada sebagian dari kami yang tercoret dari buku kehidupan. Karena dia tidak mengerjakan keselamatan itu. Dia tidak melakukan apa perintah sesuai dengan petunjuk dari Alkitab firman Tuhan itu. Ini nggak gampang. Pengaruh apa? Pengaruh keinginan dunia. Kalau engkau mencari kekayaan, engkau tidak akan luput dari pencobaan. Dengar itu. Alkitab cukup jelas. Kalau engkau mencari kekayaan, engkau tidak luput dari pencobaan. Tapi kalau engkau cari kebenaran, cari dulu kerajaan surga, segala sesuatu ditambahkan. Amin. Haleluya. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang karena setiap hari kita perlu makan. Kalau yang sudah punya keluarga, setiap hari kita perlu pengeluaran. Setiap saat kita butuh. Tapi iman yang teguh itu menguji kita. Ya, ujilah aku, kata Tuhan. Beberapa orang diuji dengan persoalan-persoalan tertentu. Tapi ada orang-orang tertentu nih, seandainya kolam. Ini kula ini muatnya cuma 1 kubik misalnya. Tapi Pendi bilang, kolam rubahlah. Saya mau buat kolam yang muatnya 10 kubik. Otomatis kolam yang 1 kubik ini dihancurkan oleh Pendi, dihancurkan. Supaya dibuat lagi dasar fondasi yang lebih kokoh. Supaya kolam ini muat 5 atau 10 kubik. Jadi kalau hari ini Tuhan kami Yesus sedang menghancurkan hati kami, sedang menghancurkan masa depan kami menurut orang dunia, sedang menghambat pendapatan kami, usaha, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kami, Tuhan sedang buat satu kehidupan yang lebih baik dengan kami, dengan kita semua, supaya Tuhan akan tempatkan di hidup kita hal-hal yang lebih baik. Amin. Jadi segala fondasi yang bukan dari Tuhan, Tuhan hancurkan. Yes. Segala sesuatu akar kehidupan kita yang bukan dari Tuhan, Tuhan porak-porandakan. Yes. Amin. Supaya kita tumbuh akar karena Yesus. Haleluya. Dengar, Yesus pokok. Dengar, Yesus pokok. Kitalah caranya. Coba, tinggallah di dalamnya. Amin. Pasti kau
berbuah. Yesus pokok, kitalah carangnya, kitalah tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau akan berbuah. Lagu sekolah minggu. Kami tidak sekolah minggu, tapi kami paham lagu sekolah minggu. Nah, jangan sampai saudara yang saudara dari kecil sudah Kristen tidak sekolah minggu. Bahaya. Lanjut Bang. Hati. Sederhana. Sekali lagi, orang yang mencari kekayaan tidak luput dari pencobaan. Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara, setialah perkala kecil. Setialah pelayanan yang kecil-kecil. Setialah dengan berkat yang kecil-kecil. Kalau Tuhan lihat kesetiaan itu sudah bertumbuh di hatimu, Tuhan turun tangan. Karena kalau engkau bekerja usaha pelayanan, seandainya itu benar visi dari Tuhan, engkau sedang mengerjakan otoritas dari tempat maha tinggi ke dalam hidup kamu. Jadi kalau itu visi dari Tuhan, provisinya Tuhan yang tanggung jawab. Yes. Segala kebutuhan untuk membuahi visi dan dikerjakan dengan misi, itu tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab saya dan saudara, kita setia, kita bisa dipercaya, itu yang paling utama. Setia, bisa dipercaya. Akhirnya apa? Taat. Taat, kita balik bacanya tetap taat. Taat dibalik lagi tetap taat. Apa standar taat? Standar taat waktu didapati engkau dan saya dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia ini, engkau dan saya didapati setia. Yes. Taat itu mau dibalik kemana-mana tetap taat. Waktu Tuhan panggil saya dan engkau, Tuhan mau engkau didapati setia. Tuhan mau saya didapati setia supaya digenapi firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari sedikit yang dipilih tadi, lebih sedikit lagi yang setia. Ukuran keselamatan yang kekal itu adalah taat setia sampai mati. Mau dibacok, mau dianiaya, mau ipoh, mau beberuh deh, mau timba, hana urutan. Hana urutan. Ya? Mekecu deh, hana urutan. Yang B ya, milik gimana? Milen wala. Nyan be tapio, nyan adat istiadat. Be tapio. Ratu du tetap. Hai tanya budaya na masing-masing. Nyo kan masalah kepercayaan. Be gara-gara percayaan, hanjut le. Ya. Hanjut. Yang be tamaan debo, hanjut le debo. Ya, betul. Debo. Menyo kamu orang Kristen kehanjut le debo. Lo nawai debo. Nyo hai bile. Oke, haleluya. Wate ipel, pring, pak, pring, nyan terus. Nah, nyampe. Oke, haleluya. Nah, saya ingin tambahkan sedikit lagi, kita mau tutup, Bapak Ibu. Selain keselamatan, di dalam Yesus itu, selain keselamatan, ada satu hal yang kami rasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, apa itu? Pemulihan. Kami dapatkan pemulihan di dalam Yesus. Hidup kita dipulihkan di dalam Yesus. Hidup kita itu benar-benar dipulihkan. Hati kita itu dipulihkan. Pikiran kita dipulihkan. Yang dulunya kita sering benci, sekarang hidup kita dipulihkan, kita bisa mengasihi. Sulit kita mengasihi dulunya. Sulit kita bisa mengampuni dulunya. Sekarang hidup kita dipulihkan. Kita bisa mengasihi dan kita bisa mengampuni dengan mudah. Kenapa?
Karena itu ajaran, saudara. Ya, itu ajaran. Makanya tidak ada satupun murtadin ketika datang ke rumah orang tuanya tidak bisa makan di rumah orang tuanya. Boleh makan di rumah orang tuanya. Kami murtad ketika kami pulang ke rumah, memang kami tidak diizinkan pulang kalau kami orang Aceh. Tapi kalau murtadin yang lain sekarang sudah bisa pulang ke rumah dan mereka boleh makan di rumah orang tuanya. Pakai piring orang tuanya, pakai gelas orang tuanya boleh minum, pakai periuk orang tuanya boleh, tidak masalah. Tetapi mu'allaf ketika pulang ke rumah orang tuanya sudah tidak boleh lagi makan di rumah orang tuanya karena dianggap najis. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok, saudara. Ketika seorang mu'allaf pulang ke rumah orang tuanya, dia tidak boleh makan di rumah orang tuanya karena dianggap najis. Jadi piring itu tidak boleh dia pakai, piring yang sudah dipakai. Gelas yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi karena dianggap najis, saudaraku. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Jadi pertanyaannya, kebaikan apa yang dia pertontonkan dan kebaikan apa yang dia dapatkan? Nah, belum lagi kita bicara bagaimana mengasihi musuh. Mengasihi sesama saja itu kalau bisa kita katakan tidak ada. Mengasihi musuh. Kalau mengasihi sesama, kalau memang ada, itu bukan karena ajaran, tapi karena hati nurani. Oh, banyak kok kami berdampingan hidup, itu bukan karena ajaran, karena hati nurani. Ajaran tidak boleh. Bayangkan ada seorang ustadz yang selalu saya sampaikan, di ustadz tersebut sangat vokal sekali. Dia berkata, tidak boleh bersahabat dengan orang kafir. Tidak boleh bersahabat dengan orang, tidak boleh bersahabat dengan orang kafir. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita Bapak Ibu dengan siapapun kita boleh berteman, boleh bersahabat, ya, dengan siapapun. Malah kita harus menjadi terang dan garam dengan siapapun. Dianjurkan kita harus menjadi terang, dianjurkan kita harus menjadi garam dengan siapapun. Tapi iman kita kepada Yesus tidak boleh ditukar. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya live kami